Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita membaca silih berganti. Saya pertama, Bapak Ibu yang kedua, begitu dengan seterusnya. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik dari bayangmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang hendak berdirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, surat Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes atau saudara Tuhan kita Yesus Kristus semasa yang hidup, yaitu anak dari Maria. Surat Yohanes ini ditulis kepada 7 jemaat pada saat itu Bapak Ibu, karena ada beberapa jemaat yang mengalami permasalahan yang sangat serius. Dan salah satu yang kita baca pada saat ini yaitu jemaat yang pertama, itu Efesus. Saudara yang terkasih, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam konteks ini. Yang pertama, bahwa Allah memuji jemaat Efesus. Jadi pertama, Allah memuji jemaat Efesus. Baru yang kedua, Allah menegur jemaat Efesus. Setelah dia memuji, ia juga menegur jemaat Efesus. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi pujian Allah terhadap jemaat Efesus, yaitu pekerjaan dan ketekunan mereka. Di dalam ayat yang kedua tadi dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi orang-orang Efesus ini, saudaraku, adalah jemaat yang begitu giat bekerja di dalam iman mereka. Mereka memberitakan nama Yesus demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memperhatikan keadaan jemaat Efesus, saudaraku. Ketika awal-awal jemaat orang Efesus pada saat itu begitu giat, bersukacita, semangat dalam pekerjaan mereka kepada Tuhan. Dan iman mereka begitu bertekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan ini salah satu pujian Allah kepada mereka, saudaraku. Allah memuji mereka, pekerjaanmu sangat luar biasa, ketekunanmu sangat luar biasa. Allah mengakui jemaatnya sungguh luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, mereka pada saat itu mengalami yang namanya juga penganiayaan. Tetapi di tengah-tengah penganiayaan itu, mereka tetap tekun dalam iman mereka. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka tetap setia kepada Allah. Itu salah satu pujian Allah terhadap
jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Allah memuji mereka karena ketekunan dan pekerjaan mereka melayani satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudaraku, mereka dikatakan di situ bahwa mereka juga menolak yang namanya rasul palsu. Bukan rasul Paulus ya, tapi rasul palsu. Di ayatnya yang kedua B, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Situ dikatakan, aku tahu, ayat kedua B, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku yang terkasih, di dalam jemaat Efesus setelah lama berdiri, ada bangkit orang-orang yang jahat. Bangkitlah orang-orang yang menyesatkan umat pada saat itu. Dan pujian Allah terhadap mereka yang kedua ini, saudaraku, itu mereka menolak orang jahat. Mereka menolak pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ternyata memperhatikan setiap keadaan jemaat-jemaat yang percaya kepada Dia. Jika kita membaca tadi di ayat yang kedua B itu bahwa aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi orang-orang Efesus ini mempunyai kerinduan yang besar bagaimana supaya orang jahat ini bisa lenyap di tengah-tengah gereja. Bagaimana supaya pengajar-pengajar palsu ini bisa keluar dari tengah-tengah gereja. Dan itu juga Tuhan bilang sangat baik. Jika engkau menolak orang yang jahat, jika engkau tidak kompromi kepada kejahatannya, dan Tuhan memuji mereka pada saat itu. Salah satu orang di dalam jemaat Efesus, saudaraku, yang telah kita baca tadi, ada satu tokoh yang bernama Nikolaus di ayat ke-6. Mari kita lihat ayat ke-6. Dia berkata bahwa tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Ini salah satu Nikolaus ini adalah salah satu orang yang terpandang pada saat itu. Nikolaus ini awalnya orang yang sangat baik, saudaraku. Mari kita melihat Nikolaus di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita Kisah Para Rasul ayat ke-6, 3 dan 5 sampai 5. Ketika itu, saudara-saudara, ini perkataan para rasul kepada orang-orang pada saat itu. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Yang pertama kriterianya itu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, yaitu membagikan atau melayani orang-orang miskin. Di ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Di ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ketika para rasul melayani orang miskin, terjadi perkara yang tidak diduga di Kisah Para Rasul ini. Para rasul memilih memberikan masukan kepada jemaat untuk memilih orang yang terkenal baik untuk melayani para canda pada saat itu. Dan salah satu tokoh yang dipilih pada saat itu, Bapak Ibu, Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang yang menganut agama Yahudi yang berasal dari Antiokhia.
Artinya bahwa mulanya Nikolaus ini adalah orang yang terkenal baik, orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam Wahyu? Ternyata setelah berjalannya kekristenan pada saat itu, Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran sesat dari luar gereja, dari luar para rasul mulai masuk di dalam gereja. Mulai masuk dalam gereja. Dan salah satu yang belajar tentang pengajaran sesat pada saat itu adalah Nikolaus ini sendiri. Bayangkan, dia tadi orang yang baik di dalam Kisah Para Rasul, melayani jemaat. Tetapi karena dia telah tersesat, tidak mau kembali kepada firman Allah yang benar, akhirnya dia menjadi penyesat di dalam jemaat pada saat itu. Saudara kita kasih, Nikolaus ini mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus bahwa yang pertama, kita yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Itu benar, Bapak Ibu. Kita yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Itu pengajaran yang sangat benar. Tapi dia berkata, karena kita sudah selamat, maka kita bebas melakukan dosa. Dia berkata begitu. Itu yang diajarkan di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh suatu filsafat dari Yunani tentang pengajaran bahwa tubuh dengan roh ini berbeda, saudaraku. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu tidak mempengaruhi roh kita atau kehidupan kekekalan kita nanti. Karena yang jahat itu adalah tubuh. Artinya bahwa dia mengajarkan kepada jemaat Efesus, kita yang sudah percaya kepada Yesus ini bebas melakukan dosa. Karena jemaat Efesus pada saat itu, saudaraku, di situ ada, itu salah satu kota terbesar di masa kerajaan Roma pada saat itu, dan ada begitu banyak kuil-kuil dewa pada saat itu. Dan orang-orang Kristen yang diajarkan oleh Nikolaus ini boleh berbuat dosa, tidak masalah, silakan berbuat dosa. Kita sudah percaya Yesus. Nah, ini yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka menolak pengajaran itu, saudaraku. Itu pujian Allah terhadap mereka, yaitu menolak rasul palsu, menolak orang yang mengatakan dirinya rasul, pembawa firman, padahal penyesat. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Karena di dalam ajaran filsafat itu adalah tubuh ini adalah yang jahat. Tubuh kita ini adalah jahat, tetapi roh kita itu adalah baik. Tubuh ini adalah jahat, roh kita itu baik. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh ini itu tidak dipengaruhi dengan roh kita nanti di kekekalan. Itu pengajaran filsafat Yunani. Dan itu yang diajarkan di Efesus ini oleh Nikolaus. Ayo, kita kan sudah percaya Yesus, masuk surga. Sekarang kita bebas melakukan dosa. Apakah begitu ajaran yang benar? Itulah pujian Allah terhadap Efesus ketika mereka menolak pengajaran itu, karena bukan itu yang benar. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, justru kita memulaikan hidup baru untuk tidak melakukan dosa seperti sebelum kita mengenal Yesus. Yang ketiga, saudaraku, ketika Allah, pujian Allah terhadap mereka yang ketiga, yaitu sabar dan tidak lelah. Di ayat yang ketiga, Wahyu 2 ayat 3. Di situ dikatakan, Tuhan firman Tuhan berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di Efesus, pujian Allah terhadap mereka yaitu karena mereka sabar di dalam penderitaan mereka, dan mereka tidak mengenal yang namanya lelah di dalam iman mereka. Itu keadaan mula-mula mereka, saudaraku, ketika baru mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal lelah.
walaupun mereka dilarang oleh pemerintah pada saat itu untuk tidak bisa beribadah, dilarang untuk tidak boleh memerintahkan nama Yesus. Dan di situ firman Tuhan berkata, engkau sabar. Mereka sabar menahan tekanan-tekanan penganiayaan pada saat itu. Dan mereka tidak mengenal lelah. Mereka rela menderita demi nama Yesus, karena mereka telah menerima pengajaran yang benar bahwa ketika percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka ingin kehidupan mereka selamat di dalam nama Yesus, karena mereka tahu bahwa penderitaan daging ini tidak sebanding dengan sukacita ketika kita diselamatkan di dalam Yesus. Kita telah melihat pujian Allah terhadap mereka. Yang pertama adalah pekerjaan dan ketekunan iman mereka. Yang kedua, menolak rasul-rasul palsu atau ajaran-ajaran palsu. Baru yang ketiga, mereka sabar dan tidak mau lelah. Itu pujian Allah terhadap mereka, saudaraku. Tetapi mari kita melihat apa yang menjadi teguran Allah terhadap jemaatnya. Allah luar biasa, Bapak Ibu. Allah bukan hanya sekedar memuji jemaatnya. Allah tidak mau menyembunyikan kelemahan dosa jemaatnya. Karena ketika jemaat semakin dipuji, itu akan semakin jatuh kalau tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mari kita melihat teguran yang Allah berikan kepada jemaat Efesus, yaitu yang pertama, meninggalkan kasih yang semula. Mari kita baca di ayat yang keempat. Di situ dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya baca sekali lagi. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus pada pertama kali mengenal Yesus, mereka begitu giat mengasihi satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Mari kita melihat jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-44 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Saya akan membaca bagi kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini gambaran orang-orang percaya pertama sekali kepada Yesus. Dikatakan apa yang mereka punyai pun adalah milik bersama. Ada banyak orang yang menjual hartanya untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pada saat itu, Bapak Ibu. Seperti itu yang dilakukan oleh jemaat Efesus pada saat itu. Mula-mula mereka percaya, mula-mula ketika mereka berdiri suatu jemaat, mereka selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Anak-anak menghormati orang tuanya, suami menghormati istrinya, istri saling mengasihi suaminya. Itu yang terjadi pada mula mereka mulai berdiri suatu jemaat di Efesus. Mereka sangat-sangat mengasihi satu dengan yang lainnya. Mereka ketika mereka melihat jemaat yang lain menderita, mereka semua bergerak membantu dan mengasihi. Tetapi di ayat 4 ini, saudaraku, setelah mereka lama berdiri, ternyata mereka
mereka sudah meninggalkan kasih itu. Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kalau kita membaca di ayat kelima, Wahyu 2 ayat 5 tadi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya bahwa betapa dalamnya engkau telah meninggalkan kasih itu. Kita tahu saudara bahwa Allah adalah kasih. Dia membuktikan kasihnya kepada kita dengan mengambil rupa manusia, menjadi manusia sama dengan kita, tetapi tidak berdosa, mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi saya dan saudara semua. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dan Allah ingin setiap orang percaya kepada Dia harus melakukan kasih itu kepada saudara-saudaranya. Dan ini yang ditegur Allah kepada jemaat-jemaat Efesus tadi. Engkau telah jatuh begitu dalam, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu dikatakan yang di ayat yang kelima tadi, disitu kata lanjut bahwa bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya bahwa kasih di dalam gereja Tuhan begitu sangat-sangat penting, saudara. Kalau kemarin kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yosua tentang kasih, meskipun saya dan saudara bisa memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa, bisa berbuat, bisa melakukan mujizat, tetapi kalau tidak mempunyai kasih, maka itu dikatakan sia-sia semua itu. Kasih di dalam gereja Tuhan sangatlah penting. Dan ini yang ditekankan Allah di dalam gereja Efesus, supaya mereka kembali seperti mula-mula. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi kerinduan kita pada saat ini? Mari kita melihat kembali ketika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Kita begitu bersuka cita, kita begitu senang, kita begitu menikmati damai sejahtera, kita begitu mengasihi orang lain ketika kita mengenal Yesus. Tetapi bagaimana kehidupan kita selanjutnya, saudaraku? Apakah kasih yang ada pada diri kita masih hidup atau sudah redup? Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa marilah kita kembali mengingat ketika kita percaya kepada Yesus. Saya saudara dengan begitu bersuka cita, semangat, karena kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu dilakukan Allah kepada jemaat-jemaat Efesus, kepada jemaat-jemaat Dia yang percaya kepada Dia. Dia menegur mereka supaya mereka kembali kepada kasih yang semula. Yang kedua yaitu bertobat. Ketika kita tidak bertobat, firman Tuhan berkata di ayat kelima ke B, ayat 5b, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu adalah tempat lampu cahaya. Kalau sekarang sudah ada listrik, kalau dulu tempat lampu untuk menerangi sebuah ruangan. Artinya bahwa Allah akan mencabut firman-Nya kepada mereka jika mereka tidak bertobat. Marilah saudara yang terkasih tetap mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati. Firman Tuhan berkata, marilah kita duluan memberikan salam satu dengan yang lain, jangan saling menunggu. Karena kalau gereja Tuhan saling menunggu untuk mengasihi, maka kasih itu akan redup, akan mati. Karena yang satunya akan menunggu, saya tunggu dia dulu. Satunya juga berkata, saya tunggu dia, saya tunggu dia. Akhirnya kasih itu akan redup di dalam gereja. Tetapi Tuhan ingin kita di dalam hidup ini inisiatif untuk tetap mengasihi satu dengan yang lainnya.
Karena kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lainnya, Allah akan datang kepada kita dan mengambil cahaya bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Di ayat yang terakhir firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bertelinga mendengarkan firman Allah dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah akan memberikan kita pohon kehidupan dan kita tetap selamat dan akan bersekutu dengan Allah ketika kita kembali kepada Allah. Mari kita berdoa.